Halo Sobat DIY CNC Router, pada video kali ini saya akan sharing cara membuat gambar 3 dimensi pada software Aspir. Ini adalah video part 1, nanti ada video part-part selanjutnya tentang cara proses scan dan proses pemotongan. Oke, langsung saja kita buka Aspir dengan job setup yang sudah dibuka. Kali ini saya akan buat desain 3 dimensi dengan ukuran yang cukup kecil, karena kalau besar nanti waktunya bisa sangat lama untuk proses scam-nya ya. Jadi biar bisa cepat dan bisa teman-teman tiru, bisa teman-teman duplikasi, kita pakai ukuran kecil-kecil aja. Nah, dengan lebar 90, tinggi 70, ketebalan 20, zero positionnya relatif terhadap permukaan benda nanti, datumnya sebelah kiri bawah. Dan ini tipsnya, modelingnya coba kita pakai yang standar aja ya, biar tidak begitu lemot nanti pada saat modeling 3 dimensinya. Oke. Yang kedua adalah lalu kita akan buka gambar vektor ya. Vektor YouTube tentunya ya. Jadi kita file, import vektor YouTube. Ini ada, nggak saya ambil di Wikipedia kalau tidak salah. Open. Oke, kita sudah dapat nih vektornya. Nah, enaknya vektor itu dia sudah bentuk vektor ya, jadi kita tinggal pilih-pilih saja. Oke, sekarang saya akan select all semua, baru kita tengahkan. Setelah itu file yang paling luar ini vektor yang paling luar ini saya akan ganti dengan ukuran penampang kita ya, tadi 90 kali 70 atau ukuran size kita. Oke. Dan yang ini saya akan groupin, Ctrl G, dan saya akan ubah ukurannya menjadi 57 ya. Oh, sudah tuh 57. Oke, close. Oke, sudah. Saya ungroup lagi. Klik di sini. Baik, sekilas di video pembuka tadi sudah dilihat ya bagaimana bentuknya. Jadi sekarang saya akan membuat bentuk 3 dimensi untuk YouTube-nya ini. Untuk button play-nya ini, dengan sedikit curve kiri dan kanan ya. Nah, pertama-tama yang akan kita lakukan adalah membuat chamfer. Chamfer di Aspir ini sangat berbeda ya ketimbang chamfer di desain lain ya, di aplikasi desain lain seperti mungkin di FreeCAD dan lain-lain ya. Nah, caranya pertama kita harus offsetin dulu nih. Saya akan buat chamfer dengan lebar chamfernya 1,75 ya, inward. Jadi ini akan dibuat inward ke dalam. Kita continue aja seperti ini. Ini yang setelah di offset ya. Nah, setelah itu selesai, saya akan mencoba membuat curve ya, curve yang akan, atau lengkungan dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan, nanti akan dipakai di model 3 dimensinya untuk proses pembuatan lengkungan. Oke, kita buat lengkungan dari atas ke bawah. Oh maaf, itu bukan lengkungan ya, salah. Kita pakai ini aja, kira-kira seperti ini ya, dengan tinggi mungkin R50 ya, seperti ini, 49. Terus kedua, lengkung kiri kanan kita taruh saja R-nya 60-an ya, 60, mana 60, 66. Oke, sudah. Nah, ketika sudah membuat seperti ini, kita harus melebarkan lengkungan ini lebih besar daripada diameter play button ini. Kita lebarkan sedikit.
linknya kita matikan ya, jadi misalkan 62 lebarnya. Oh, height-nya harusnya 60, ini kurang tinggi nih, 66 aja lah. Kita apply. Nah, ada keluar begini ya. Itu sangat dibutuhkan nanti. Untuk sekarang mungkin masih belum, teman-teman masih belum mengerti, tapi ini harus dilebarin. Begitupun juga yang ini. Height-nya kita kasih 39, berarti 42. Ini kita kasih width-nya 5 biar cekungannya tuh lebih terlihat ya. Apply. Nah, kira-kira seperti ini. Setelah itu kita pindahkan dulu nih. Kita pindahkan ke samping. Nah, sekarang saya akan membuat curve di sini dan curve di sini ya. Saya juga akan buat curve di lambang play segitiganya ini. Sama inward 1,75 mm offsetnya. Kita buat, oke, offset sudah terbuat. Ini ke sini nanti akan derajat ya, sedangkan ini akan kayak di fillet gitu bentuknya. Langsung saja lah saya buat ya. Kita buat satu tadi karena ukurannya 1,75, height-nya juga 1,75. Oke, sudah, saya kali 2. Sekarang saya akan buat untuk yang curve yang di sini dulu. Ini adalah motif ya. Motif ini nanti akan diisi ke lengkungan ini. Nah, jadi kita bebas membuat filletnya bentuknya kayak apa saja ya. Saya mau di sini di fillet. Oke. Di fillet, filletnya juga sudah 1,75. Fillet. Bagus, sudah di fillet. Nah, sekarang saya akan cut vektornya karena yang dibutuhkan itu bukan close loop gini ya, tapi open loop. Cut vector, baru saya delete. Nah, jadi dibutuhkan itu open loop vector seperti ini. Open vector ya, bukan open loop, mohon maaf. Open vector seperti ini. Yang kedua adalah motif untuk yang di dalam sini, cekungan yang dalam sini. Saya maunya ini langsung garis saja, jadi saya kasih garis saja dari atas ke bawah. Seperti ini, terus saya cut. Setelah itu saya open vektornya, kita cut vektornya juga. Cut vektor. Kita pilih, kita delete. Nah, sudah jadi. Jadi yang ini nanti akan mengisi yang kedua ini, dan yang ini akan mengisi yang ini. Ya, kira-kira seperti itu ya, teman-teman. Oke, lanjut. Kita akan buat modelingnya, tab modeling di bawah kiri, dan kita akan pilih swapping between two rail. Swapping. Kita pilih ini dan ini, use selection. Nah, kita lihat di sini ada bentuk railnya mengarah kemana. Terus set, dan kita bisa lihat ada 2 titik di sini. Kita jadiin 1, make start point. Nah, seperti itu. Baru saya akan pilih ini, terus saya klik di sini. Nah, perlu diperhatikan bahwa saya mau yang bagian lengkungan ini di luar, jadi dia berada di garis warna merah ini. Ya, seperti itu ya. Jadi nanti dia lengkungannya dari luar ke dalam. Kira-kira seperti itu. Kombinnya bentuknya seperti yang ini ya. Kita apply. Oh, mohon maaf, fill centernya kita hilangkan. Kita apply. Nah, jadi dia hanya akan timbul seperti ini saja ya. Oke, close. Yang kedua sama, ini juga. Kita klik, pilih, baru kita klik swapping between two rail vector, use selection. Nah, perhatikan baik-baik. Di sini railnya berbeda, kita reverse rail dan kita buat ini sebagai make start point. Jadi ini ke sini. Terus kita pilih apa yang mau di loop di situ, kita pilih
Yang nomor 2 itu, garis nomor 2 yang ini kita klik di sini. Perhatikan ujungnya. Nah, ini ujungnya salah ya teman-teman. Ujung ini harusnya saya maunya di dalam sini. Jadi saya harus reset lagi ya. Close, ulang. Saya pilih yang dalam keluar. Use selection. Terus saya coba kita pilih lagi. Pilih ini langsung. Kita klik. Ya, betul ya. Jadi yang klik bagian dalam dulu baru bagian luar. Maka dia akan bagian dalam dulu baru bagian luar. Seperti itu kira-kira ya. Baru ini kita pilih fill center. Jadi centernya ini tidak lubang tapi langsung terfilling ya. Fill center. Kita apply. Jangan lupa combine with other komponennya, kita pakai yang ini. Yang garis melengkung ini. Karena nanti apapun komponen yang ada di atasnya dia akan mengikuti bentuk ini. Seperti itu. Kita apply. Kita close. Kita cek di 3 dimensinya seperti apa. Kira-kira seperti ini. Nah, baik. Sekarang sudah. Sekarang kita akan melakukan, ini kita hide aja dulu. Membuat 3 dimensinya. Cekungan 3 dimensi yang besar ini. Jadi caranya itu pertama yaitu kita balik lagi ke drawing. Ingat ya di bawah ini bisa diganti-ganti. Drawing. Kita buat kotak. Karena sistemnya dia adalah kotak ya, kanan kiri, rel kanan kiri. Terus coba kita besarkan sedikit, kira-kira segitu. Ini kurang besar dikit ya teman-teman. Ya, tidak harus terlalu presisi, yang penting dia berada di luar dari vektor yang ada di dalam. Kira-kira seperti itu. Sekarang kita akan cut vektornya ya. Kita akan pisahkan dia. Ini kita cut vektor. Cut vektor. Cut vektor juga. Yang bawah juga kita cut vektor. Oke, kita sudah mempunyai 4 vektor yang berbeda ya. Yang independen terhadap satu sama lain. Oke, sekarang saya akan pilih vektor kanan ini dan vektor kiri ini. Saya akan masuk ke tab modeling. Baru saya akan buat swapping between two rail vector. Use selection. Atas ke bawah, kiri ke kanan, it's okay. Baru saya pilih ini. Ya. Karena ini bentuknya sama, jadi saya nggak perlu care tentang kanan dan kirinya. Saya pilih ke sini. Jeblus. Baru saya apply. Nah, lihat. Jadi kan? Nah, kira-kira seperti itu ya teman-teman. Kita close. Oke. Sebelumnya saya lupa, harusnya saya buat dulu yang dalam sini. Nah, yang dalam ini vektor yang outline yang paling luar ini, kita masuk ke modeling ini, tab modeling. Kita buat pakai yang shape profilnya yang paling ini, yang kotak ini tingginya mungkin 10 ya. Nah, terus kita apply. Bisa dilihat ya, 10 mm. Oke, kita close. Ditambah dengan ini. Nah, lihat kan bedanya gimana? Terus dia langsung mengikut bentuk dari vektor yang kita buat, komponen yang kita buat sebelumnya. Kalau saya hidupkan lagi yang ini dan ini, maka dia akan mengikut bentuknya. Kira-kira seperti itu, tapi saya matikan dulu karena saya akan isi dia terakhir. Saya matikan juga vektor yang ini, saya matikan juga vektor yang ini. Kita balik lagi, kita akan membuat kiri dan kanan. Balik lagi ke swapping ya. Use selection. Nah, jangan lupa relnya posisinya harus sama, reverse rail ya. Kalau ke kanan semua, ke kiri semua. Terus saya pilih ini. Terus saya pilih ini. Terus saya klik apply. Nah, kita close. Kita lihat, kita berhasil mengapply.
Tuh, kita lihat sekarang kanan kirinya sudah membentuk curve yang kita inginkan ya. Kira-kira seperti itu teman-teman. Sudah membuat curve yang seperti kita inginkan. Oke, nah sekarang kita akan menyatukan fillet yang tadi, radius fillet ini ke dalam curve ini ya, ke dalam button play-nya. Caranya gimana ya? Kita tinggal klik di sini. Nah, maka kita akan set base-nya ini bisa tinggi, bisa rendah. Tuh, bisa naik turun ya. Tapi kita define sama dengan yang di atas. Jadi min 1,75, min 1,75. Kita klik spasi. Nah, dia akan masuk. Tuh. Seperti itu kan? Bagus kan? Sekarang yang kedua, yang bawahnya lagi. Yang ini sama min 1,75. Tekan spasi. Nah, sudah mulai terbentuk ya. Nah, teman-teman tidak usah risau kalau misalkan ada kayak begini, glitch kayak gini. Nanti kita akan cut semuanya. Kita akan cut semuanya ya. Oke, sudah semuanya. Nah, sekarang saya akan membuat helper untuk untuk menghilangkan glitch yang tadi. Nah, ini kalau kita lihat, kita zoom ini seperti ini nih. Kita klik vektor yang terluar, masuk offset inwardnya kita pakai 0,1 ya. Kita offsetin. Kita klik continue, maka akan ada garis offset inward di dalam. Close. Ya, sekarang sudah selesai. Kita masuk ke 3D view. Kita klik tadi itu yang di dua dimensi view, kita ambil yang ini ya. Kita klik, kita masuk 3D view. Modelingnya. Tujuannya kita menghilangkan yang tidak bagus nih, kiri-kiri nih, ya, kanan-kanannya, outsetnya ini ada kayak apa? Glitch gitu ya. Tapi sebelumnya kita back dulu, kita kompon dulu ini semua. Kita baking dulu, kita bakar ya jadi satu kesatuan. Soalnya kalau tidak jadi satu kesatuan takutnya nanti dia pecah belah ya. Contoh nanti misalkan ini hilang satu. Oh, ini saya select semua ya. Ini aja kita select semua, terus kita groupin dulu ya. Kita group, setelah di group kita rename dulu karena ini nanti panjang banget ya. Kita rename. G1. Nah, habis itu kita duplicate. Kenapa saya duplicate? Karena ya nanti kalau misalkan ada salah saya bisa balik lagi. Nah, habis itu kita back. Ini ada back di sini, membakar ya. Nah, membakar. Jadi dia sudah jadi satu kesatuan ya ini. Nah, setelah itu saya close dulu ini ya biar enak. Cancel. Kayak gini aja kanan kiri ya, lebih bagus. Nah, balik lagi ke tadi yang garis dalam. Kita akan cut out ya. Habis itu kita pilih ininya apa namanya? Kita pilih komponennya, baru kita pilih yang di ini. Clear area of selected component outside selected vector. Clear. Nah, hilang kan teman-teman? Nah, kalau misalkan masih ada garis begini, nah berarti kita harus offsetnya harus tambahin. Ctrl Z ya, Ctrl Z. Kita balik ke modeling sini, drawing. Ini kita ada hapus, kita ganti lagi. Tadi kurang bagus ya, berarti 1, misalkan 5 offset. Gak usah banyak-banyak ya, itu udah cukup. Kita pilih modeling, kita klik. Oke, ya sudah hilang semua kan? Sebelah kiri ini sudah rapih, ya kan? Nah, buttonnya sudah muncul. Nah, sekarang saya mau pendekin ini terlalu tinggi nih, karena kalau saya lihat-lihat itu, kalau kita klik di sini propertinya, itu shape height-nya 21. Kalau saya kurangin langsung menjadi misalkan 10, nanti berefek ke cekungannya juga berkurang gitu. Jadi saya nggak mau pakai cara itu, saya pakai cara yang ini. Kita pakai namanya slashing komponen ya. Ada slash di sini. Nah, ini ada di sini slash between
bla 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 bla. Slash thickness, saya maunya number of slash 2. Slash thicknessnya 20, coba kita pakai 15 ya. Slash model. Nah, jangan kaget teman-teman ya. Oh, terlalu ya. Coba kita slash ulang lagi. Kalau 20 langsung gimana? Oh, dia ke slash yang atas ya. Kita ganti slashnya 20 ke atas, 10 di situ, berarti mungkin 6. Number of slashnya 2. Slash model. Oke, kita cek apakah slashnya sesuai dengan, iya, sesuai dengan keinginan. Saya maunya memang seperti ini. Ya, kira-kira seperti itu. Ini kita simpan aja. Oke. Nah, setelah itu saya akan membuat pinggirannya itu timbul semua ya. Nah, yang ini kita pilih. Terus kita pilih modeling create shape from vector. Saya mau dia base height-nya itu mungkin 4 mili. Kita apply, maka dia akan naik 4 mili seperti ini ya untuk base plate-nya. Nah, terus setelah itu saya akan mau buat, saya close dulu ini. Ini yang tadi ini banyak jadi banyak vektor ya, itu diindahkan saja. Vektor-vektor ini bisa dihapus ya, karena tidak diperlukan vektor-vektor ini. Itu hasil slashing tadi ya, karena tadi ada centeng itu, ketika slashing itu ada centeng create boundary vector yang harusnya tadi nggak usah diklik ini. Oke, sekarang saya mau buat ini, saya Ctrl C Ctrl V, saya mau besarkan dia dengan ukuran berapa ya? Bukan pakai ini, tapi pakai ini. 57 width-nya berarti mungkin 60. Apply. Oh maaf, 60. Masih kurang, berarti mungkin 75. Ya, 75 cukup ya. Kenapa? Nanti saya akan mencoba mata 8 mili saya akan masuk ke sini. 8 mili. Oh, masuk ya kalau 75. Nah, masuk dia di dalam bisa. Good. Mata potongnya nanti. Oke, ini coba kita hide dulu karena mengganggu ya. Kita move to new layer, ini namanya helper ya. Terus kita matikan layer helpernya. Sekarang kita berada di slash 2 ya. Slash 2 itu isinya apa? Oh itu. Oh ini juga kita move ke helper. Oke, sekarang saya akan buat ini dan ini timbul. Dia akan melingkar di sisi kanan kiri play buttonnya dengan ketinggian 10. Tapi saya mau pakai ini, jadi dia tidak merusak yang belakang. Tes tuh kurang ya, mungkin 12 atau 15 ketinggian, berarti benar 12 play ya, kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Bagaimana? Mudah bukan cara membuatnya? Dari 2 dimensi menjadi 3 dimensi. Kalau ada yang bertanya silahkan komen di bawah aja. File ini bisa nanti di-download ya teman-teman. Saya kasih linknya. Oke, sampai di sini dulu untuk part 1-nya.
Nanti di part 2 kita akan lakukan camming ya. Setelah itu baru kita lakukan proses pemotongan. Sampai bertemu di video selanjutnya. Salam DIY CNC Router.